Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pembelajar muda akuntansi dimanapun Anda berada. Sebagaimana kita ketahui dari aspek legalnya, kita mengenal minimal ada 3 tipe entitas atau perusahaan, yaitu adalah perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Itu kemudian dalam kesempatan ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana akuntansi dan keterkaitannya di antara 3 tipe perusahaan tersebut. Kita tahu bahwa masing-masing tipe perusahaan itu bisa bergerak di perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Artinya, dari perspektif itu nampaknya kita bisa mengatakan bahwa kalau demikian akuntansinya pada dasarnya juga berpijak pada pengetahuan yang sama. Jadi dalam kaitannya dengan pengembangan teknologi akuntansi, sebenarnya ilmu kita itu juga bisa kita gunakan untuk mengembangkan akuntansi baik di perusahaan perseorangan, persekutuan maupun perseroan terbatas. Hanya dalam kesempatan ini kita mencoba untuk mengetahui beda masing-masing itu ada di mana. Dalam hal ini sebenarnya sebagai penegas bahwa akuntansi mencatat transaksi, yaitu peristiwa yang menyebabkan perubahan dana. Jika transaksi itu terjadi di perusahaan tertentu, maka ya transaksi itu dicatat oleh akuntansi. Yang dalam hal ini kalau begitu, sekali lagi bahwa akuntansi pengetahuan dasarnya sama baik di perusahaan perseorangan, persekutuan maupun perseroan. Debit kreditnya tentu juga sama. Nah, yang membedakan apa? Bahwa yang membedakan biasanya adalah satu, terkait dengan kepemilikan. Jadi kalau kita cermati, perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas itu memiliki perbedaan dari perspektif kepemilikan. Kalau di perseorangan, maka pemilik itu adalah individu, di mana dia punya tanggung jawab semua atas transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan perseorangan tersebut. Sementara kalau CV melibatkan beberapa individu dalam kaitannya dengan kepemilikan perusahaan tersebut. Sementara kalau perseroan terbatas itu biasanya tidak lagi disebut dengan pemilik, tetapi disebut dengan pemegang saham. Karena secara legal kepemilikan PT itu diwujudkan dalam bentuk lembar saham. Perseroan terbatas diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab berbeda dari pemiliknya. Dengan demikian, kalau kita cermati di situ, maka perbedaannya adalah ketika mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan pemilik. Kalau di perusahaan perseorangan misalnya, pemilik dengan mudah mengambil dan menyetorkan dana ke perusahaan. Maka kemudian dibentuk akun prive.
Kalau CV karena banyak orang maka dibentuk beberapa akun prive, beberapa akun modal. Sementara kalau di perseroan terbatas dibentuk misalnya akun dividen atau akun saldo laba atau laba ditahan. Jadi pada dasarnya kalau kita cermati ya intinya adalah bedanya di transaksi terkait dengan pemilik. Sementara transaksi-transaksi yang terjadi di entitas itu sama dengan atau tergantung pada siklus perusahaannya. Nah, memang kemudian ada konsekuensi lain yang tidak akan kita bahas di sini, ya, yaitu apa? Bahwa biasanya volume, keragaman, transaksi antar tipe perusahaan berbeda-beda. Nah, ini juga menuntut pencatatan aturan yang berbeda-beda, namun tetap pengetahuan fundamentalnya sama. Bahkan kemudian kalau di PT misalnya, itu ada prinsip-prinsip dasar yang berlaku khusus untuk perseroan terbatas. Yang dalam hal ini kemudian diwujudkan dalam standar akuntansi keuangan. Namun demikian secara sistem substansi sebenarnya sama kecuali transaksi yang terkait dengan pemilik. Demikian pembahasan kita tentang akuntansi dan tipe perusahaan. Semoga apa yang kita bahas di sini bisa menjadi titik awal untuk mempelajari secara detail dan mengetahui perbedaan masing-masing tipe perusahaan. Karena di antara kita ada yang mungkin bercita-cita menjadi entrepreneur, bercita-cita membangun persekutuan, atau bahkan kemudian bercita-cita bekerja di perseroan terbatas. Demikian diskusi kita kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.